Ya, baik teman-teman. Mohon maaf karena ada kendala sinyal. Jadi saya lanjutkan untuk penjelasan teori tentang reciprocity ini di video selanjutnya. Ya, kita lanjutkan untuk fase ketiga, yaitu bagaimana perilaku dan lingkungan menjadi salah satu metode, salah satu langkah di teori ini, yaitu diagnosis perilaku adalah analisa hubungan perilaku dengan tujuan atau masalah yang didefinisikan dalam diagnosis epidemiologi atau sosial. Diagnosis sosial sendiri adalah analisis paralel dari faktor lingkungan sosial dan fisik daripada tindakan khusus yang dapat dikaitkan dengan perilaku. Adapun fase 4 adalah diagnosis pendidikan dan organisasi, meliputi faktor predisposisi, faktor pemungkin, dan faktor penguat. Kemudian di fase kelima adalah diagnosis administrasi dan kebijakan, berupa penilaian diagnosis administratif seperti sumber daya, kemudian sumber daya yang dibutuhkan dalam melaksanakan program, kemudian sumber daya yang terdapat di organisasi dan masyarakat, serta hambatan pelaksanaan program. Selanjutnya, identifikasi diagnosis kebijakan, berupa dukungan dan hambatan politis, peraturan dan organisasional yang memfasilitasi program, serta pengembangan lingkungan yang dapat mendukung kegiatan masyarakat yang kondusif bagi kesehatan. Fase ke-6 meliputi evaluasi. Dari evaluasi ini ada fase 7 evaluasi proses, yaitu apakah kita sedang melakukan apa yang telah kita rencanakan atau belum. Kemudian di fase 8 evaluasi dampak. Nah, pertanyaan di evaluasi ini adalah apakah intervensi yang menghasilkan efek yang kita inginkan pada faktor perilaku atau lingkungan yang kita harapkan berubah. Dan di fase 9, yaitu evaluasi hasil, berupa pertanyaan, apakah intervensi yang kita sungguh bekerja dalam menghasilkan outcome dapat teridentifikasi pada komunitas pada fase 1 sebelumnya. Ya, jadi ini merupakan rangkaian dari proses yang dimaksudkan oleh teori reciprocity ini. Nah, bagaimana aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam proses promosi kesehatan? Semisal perencanaan promosi kesehatan di sebuah wilayah, ini misalnya masyarakat di wilayah melalui pengkajian didapatkan diagnosis masalah masyarakat di wilayah pinggiran Palembang kurang mengerti mengenai pentingnya ANC. Masyarakat pinggiran di Palembang masih kurang pendidikan. Masyarakat pinggiran Palembang masih banyak yang berobat dan melahirkan di dukun. Nah, ini dari beberapa, setelah melakukan asesmen, didapatkan diagnosis masalah seperti ini. Kemudian diagnosis epidemiologinya adalah angka kematian ibu melahirkan di Palembang masih cukup tinggi. Kemudian angka kematian dan kecacatan bayi lahir di dukun semakin meningkat di daerah wilayah pinggiran Palembang. Angka kejadian perdarahan postpartum masih tinggi di daerah wilayah pinggiran Palembang. Nah, ini menjadi diagnosis epidemiologi ya. Perhatikan bahasanya, pastinya ada yang berbeda ya. Oke. Adapun diagnosis perilaku dan lingkungan, ini mencerminkan identifikasi perilaku dari dari masyarakat yang dikaji. Masyarakat di wilayah pinggiran masih banyak yang berobat dan melahirkan di dukun. Kurang peduli masyarakat di wilayah pinggiran Palembang untuk memeriksakan kondisi kehamilannya. Kurang aktifnya tenaga kesehatan masyarakat, terutama di puskesmas di wilayah pinggiran Palembang dalam mengedukasi pentingnya ANC. Ya, tidak hanya dari perilaku masyarakatnya juga, tetapi evaluasi juga identifikasi juga pada petugas kesehatannya, ya, karena otomatis ini akan berdampak pada perilaku dari masyarakatnya sendiri.
Adapun diagnosis pendidikan dan organisasi, di sini dari faktor predisposisi, kurang pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang KNC, kurang pedulinya masyarakat tentang pemeriksaan kondisi kehamilannya, dan kinerja tenaga kesehatan perawat puskesmas yang masih kurang. Kemudian faktor enabling, terdapatnya pusat kesehatan yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Jadi enabling ini faktor pemungkin ya yang bisa lebih mendorong tercapainya sasaran ya, berupa tersedianya pusat kesehatan. Kemudian sarana prasarana untuk KNC yang memadai, keterbatasan dana puskesmas di pinggiran Palembang ini dalam mengadakan kegiatan penyuluhan. Adapun faktor penguatnya adalah kurangnya peran serta masyarakat setempat untuk melakukan pendidikan ANC. Diagnosis kebijakan dan administrasi. Diagnosis administrasi, misalnya pemerintah dalam memfasilitasi program ANC gratis di Pusat Pelayanan Masyarakat Wilayah Pinggiran Palembang. Program asuransi kesehatan bagi masyarakat di wilayah pinggiran Palembang belum terrealisasi. Kemudian diagnosis kebijakan, belum ada keterpaparan pemerintah mengenai ketetapan pemerintah mengenai program ANC dan persalinan gratis di puskesmas, terutama di wilayah Palembang. Nah, dari beberapa prioritas yang tadi sudah dilakukan, dari diagnosis yang sudah dilakukan, dibuat prioritas masalah seperti ini ya, untuk menentukan skor mana yang harus lebih dahulu ditangani ya. Ibu hamil lebih suka berobat ke dukun. Nah, ini poin prioritas 3. Yang pertama adalah kurang pengetahuan ya. Kurang pengetahuan karena orang yang mengalami kurang pengetahuan pastinya dia kurang mendapatkan informasi. Bagaimana mau berubah ketika informasi yang didapatkannya pun terbatas. Pelaksanaan. Tujuan promosi kesehatan, kemudian sasaran promosi, metode promosi, dan pemantauan serta evaluasi. Dari sini pelaksanaan, kita melakukan pelaksanaan sesuai dengan rencana yang sudah dibuat. Ya. Sebagai kesimpulan dari teori prinsip ini, strategi promosi kesehatan meliputi advokasi kesehatan, bina suasana dan gerakan masyarakat. Nah, sementara perencanaan promosi kesehatan sendiri adalah suatu proses diagnosis penyebab masalah, penetapan prioritas, dan alokasi sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan. Ya. Itu tadi penjelasan sekilas tentang teori prinsip. Semoga bisa menambah pengetahuan teman-teman semuanya. Jika ada pertanyaan, bisa dilanjut di forum diskusi. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.